Tantangan terbesar yang dihadapi pemimpin saat ini adalah bagaimana untuk tetap kompetitif di tengah fluktuasi, gejolak, serta disrupsi dari perubahan global dan transformasi teknologi saat ini. Sehingga pemimpin perlu memahami perubahan yang terjadi dan menggerakkan tim atau organisasinya untuk secara efektif beradaptasi terhadap tekanan dan tuntutan dari perubahan ini. Ada berbagai macam upaya yang dilakukan organisasi untuk merespon perubahan, melakukan pengurangan pegawai, restrukturisasi, transformasi teknologi, ataupun perubahan budaya. Sayangnya, menurut Nitin Nohria, dekan dari Harvard Business School, lebih dari 70% inisiatif perubahan gagal. Tentunya ini fakta yang mengejutkan. Lantas, bagaimana kita bisa memimpin tim dalam merespon perubahan dengan lebih efektif? Ada 5 keterampilan penting yang perlu dimiliki pemimpin untuk bisa menginisiasi perubahan secara lebih efektif. Yang pertama, pemimpin perlu memahami perubahan yang terjadi. Dalam hal ini, pemimpin perlu memahami apa dan mengapa perubahan terjadi. Apa yang diharapkan oleh customer atau stakeholder, serta apa dampaknya pada tim dan anggota tim. Yang kedua adalah memahami sasaran dan tujuan yang perlu dicapai tim. Pemimpin yang efektif mampu mengidentifikasi sasaran dan tujuan penting yang perlu dicapai oleh tim untuk dapat menjawab kebutuhan customer atau stakeholder saat perubahan terjadi. Yang ketiga adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Pemimpin perlu menjelaskan tentang perubahan yang terjadi dan mengapa perubahan terjadi kepada tim. Selanjutnya, pemimpin perlu menyampaikan secara efektif apa sasaran dan tujuan yang perlu dicapai oleh tim. Inilah tahapan di mana pemimpin kembali melakukan tahapan yang sudah kita diskusikan sebelumnya, yaitu untuk mempersiapkan tim dalam mencapai hasil. Kemampuan selanjutnya adalah menyelaraskan proses pelaksanaan. Pemimpin bersama-sama dengan anggota tim merencanakan, menjalankan, dan melakukan perbaikan kinerja secara terus-menerus. Pemimpin bersama dengan tim mendiskusikan bagaimana menjalankan proses yang lebih efektif untuk merespon perubahan. Di sini kemampuan pemimpin menciptakan budaya umpan balik dengan keterbukaan dan tingkat kepercayaan yang tinggi akan sangat menentukan kecepatan tim untuk belajar keterampilan baru dalam meningkatkan kinerja. Kemampuan selanjutnya adalah menjaga tingkat keterlibatan anggota tim agar tetap tinggi. Kebanyakan orang melihat perubahan sebagai ancaman terhadap posisi ataupun reward yang biasanya mereka dapatkan, sehingga mereka menolak ataupun memberontak terhadap perubahan yang dilakukan oleh organisasi. Pemimpin perlu untuk membangun kembali kedekatan dengan anggota tim dan membantu mereka untuk membuka diri mereka terhadap perubahan yang terjadi, serta berkomitmen untuk belajar, menguasai keterampilan, atau memahami proses baru saat perubahan terjadi. Untuk merespon perubahan dengan baik, pemimpin perlu memahami peta perubahan. Peta perubahan ini mencakup tahapan-tahapan yang terjadi dalam perubahan, reaksi psikologi dan motivasi anggota tim, serta kinerja atau hasil yang dicapai oleh tim. Pada organisasi yang melewati perubahan secara efektif, ada 4 tahapan yang terjadi, yaitu pertama, tahap situasi kerja normal atau status quo. Ini adalah situasi di mana perilaku kerja berjalan seperti biasa. Anggota tim merasa nyaman dan situasinya terkendali. Yang kedua adalah tahap gangguan atau disruption. Inilah tahap yang diawali dengan adanya perubahan. Baik perubahan yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Ini bisa berlangsung lama ataupun sebentar, tergantung seberapa cepat tim memasuki tahapan selanjutnya. Yang ketiga adalah tahapan eksplorasi atau adopsi.
Di tahapan ini, tim mulai memutuskan untuk menjajaki dan mencoba cara-cara baru dalam menjalankan pekerjaannya. Yang terakhir adalah tahapan inovasi atau new normal. Inilah tahapan yang paling diinginkan, di mana hasil kerja yang didapat sudah melampaui hasil yang didapat sebelum perubahan diperkenalkan. Pemimpin juga perlu memperhatikan faktor psikologis dari anggota tim yang terjadi dalam setiap tahap. Biasanya ketika menghadapi perubahan, anggota tim yang tadinya bersikap normal, merasa nyaman dan terkendali, merasa situasi akan baik-baik saja akan berubah menjadi kaget, marah, frustrasi, atau bahkan depresi. Bila mereka bisa terbuka dan menerima perubahan yang terjadi, barulah mereka mau untuk melakukan eksplorasi dan mencoba mengadopsi perilaku-perilaku baru. Ketika mereka melihat perilaku baru yang dijalankan ini memberikan hasil, barulah mereka akan memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan dan mempertahankan pendekatan atau perilaku baru yang efektif ini. Motivasi dan semangat kerja anggota tim tentunya akan memberikan dampak pada hasil yang dicapai oleh tim atau organisasi. Reaksi menolak, kaget, marah, frustrasi, atau depresi akan mengarahkan tim pada kinerja dan hasil yang rendah. Sedangkan ketika mereka mulai terbuka, menerima, mau mencoba pendekatan dan perilaku baru yang lebih baik, akan mulai berdampak pada peningkatan kinerja dan hasil. Ketika peningkatan kinerja dan hasil ini terjadi secara konsisten dan signifikan, barulah mereka akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap perubahan yang terjadi. Tugas pemimpin adalah untuk membangun sense of crisis pada anggota timnya, menggugah dan membantu timnya untuk secepatnya melewati tahapan gangguan atau disrupsi yang terjadi, sehingga tim bisa segera mengeksplorasi pendekatan dan perilaku baru yang lebih efektif agar bisa mencapai situasi yang memberikan kinerja dan hasil yang lebih baik. Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemimpin dalam setiap tahapan. Yang pertama, pada waktu tahap situasi normal atau status quo. Dalam tahap ini, tugas pemimpin adalah mengingatkan pada anggota tim untuk tidak berpuas diri dengan hasil yang sudah mereka capai. Ingatkan pada mereka bahwa perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Pemimpin perlu berkomunikasi efektif dengan pimpinannya atau stakeholder terkait. Pemimpin tidak akan dapat memberikan informasi yang akurat pada anggota timnya bila ia tidak mendapatkan informasi yang lengkap dari pimpinannya. Kemudian, ajaklah anggota tim untuk berkumpul dan sampaikan perubahan yang terjadi. Komunikasikan apa adanya secara lengkap, jelas, dan adil. Gunakan kata kami karena pemimpin adalah perwakilan manajemen. Jangan menempatkan diri seolah pemimpin berlawanan dengan keputusan organisasi karena ini akan mengurangi kredibilitas pemimpin dalam jangka panjang. Sampaikan juga dampak yang akan terjadi pada tim dan pada anggota tim. Dan jelaskan mengapa perubahan ini terjadi. Serta hargailah berbagai respon yang mungkin muncul dari anggota tim. Pada tahap gangguan atau tahap disruption, ini adalah tahapan yang terberat karena adanya respon emosi yang muncul dari anggota tim. Anggota tim bisa frustrasi dan depresi dengan perubahan yang terjadi. Karena ini berpengaruh pada insentif, pada jam kerja ataupun upaya mereka untuk mempelajari keterampilan-keterampilan baru. Tugas pemimpin dalam tahap ini adalah membantu anggota tim untuk betul-betul dapat memahami apa dan mengapa perubahan terjadi. Mereka juga perlu untuk memahami pengaruh perubahan terhadap mereka secara pribadi. Misalnya dalam hal karir, keuangan, atau jadwal kerja. Kemudian, apa tindakan yang bisa mereka lakukan untuk merespon perubahan secara efektif. Untuk akhirnya memutuskan tindakan mana yang perlu mereka ambil dalam merespon perubahan. Dari sebuah survei yang dilakukan pada 500.000 pekerja, hanya 2 dari 3 karyawan yang memahami mengapa perubahan terjadi. Artinya ada lebih dari 30% karyawan yang tidak paham mengapa perubahan terjadi. Kira-kira bagaimana dampaknya terhadap kecepatan tim
dalam menghadapi perubahan. Bagaimana caranya untuk lebih meningkatkan kecepatan tim dalam menghadapi perubahan? Oleh karena itu, dalam tahap ini, pemimpin perlu lebih intens berkomunikasi dengan anggota timnya. Lakukan one-on-one pada setiap anggota tim dan praktekkanlah empathic listening. Lihatlah apakah resistensi muncul karena alasan yang jelas dan masuk akal atau hanya semata-mata ungkapan kekesalan dan provokasi saja. Lihat apakah resistensi muncul dari anggota dengan tingkat keterlibatan yang tinggi atau yang rendah. Apakah resistensi muncul dari anggota dengan kinerja yang tinggi atau biasa saja. Apakah resistensi disampaikan secara terbuka atau tertutup. Resistensi yang tertutup menunjukkan bahwa tim masih perlu mengembangkan budaya keterbukaan dan transparansi. Yang ketiga, tahapan eksplorasi atau adopsi. Di sini perubahan tidak selalu berlangsung mulus. Kita perlu menginvestasikan waktu untuk membantu anggota tim kita beradaptasi pada aturan, teknologi, prosedur, atau budaya baru. Penting untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk menentukan apa saja hal yang perlu dimulai, dilanjutkan, atau diberhentikan. Lebih cepat zona ini dilewati, lebih banyak biaya dan waktu yang bisa dihemat, sehingga upaya perubahan akan lebih efisien. Di sini pemimpin bisa menjalankan kembali langkah yang sudah kita bahas dalam diskusi tentang mempersiapkan tim dalam mencapai hasil. Fokuslah pada sasaran dan tujuan terpenting tim. Jalankan perilaku kunci yang memberikan dampak pada sasaran atau tujuan terpenting tim. Pantaulah bersama dengan anggota tim dan rayakan kemenangan-kemenangan kecil yang sudah tercapai. Ajaklah tim untuk melakukan pembelajaran dari proses-proses yang sudah terjadi. Di tahap terakhir adalah tahap inovasi atau new normal. Ini adalah tahap yang paling diidam-idamkan oleh organisasi dan pemimpin. Dalam tahap ini, tim telah merasakan manfaat yang nyata dari perubahan yang dilakukan. Kinerja tim meningkat dan memberikan hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Misalnya, revenue-nya meningkat, atau market share membaik, atau profit yang membesar, atau mungkin kecepatan produksi yang lebih baik, ataupun kepuasan pelanggan yang kembali pulih. Dalam tahapan ini, manfaatkanlah untuk membangun kapabilitas dari tim agar selalu siap belajar dan menghadapi perubahan lain yang mungkin terjadi di masa depan. Jadikan momen ini untuk mendapatkan umpan balik dari anggota tim kita, agar kita bisa melakukan perubahan lebih efektif di masa yang akan datang. Ajukanlah pertanyaan-pertanyaan pembuka wawasan untuk memperluas wawasan tim dalam menghadapi perubahan dan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam memimpin. Misalnya, apa ya kesalahan yang bisa kita cegah di kesempatan yang lain? Apa hal baik yang perlu kita pertahankan dalam menghadapi perubahan? Seperti apa resistensi yang muncul dan mengapa? Bagaimana kita bisa lebih efektif mengelola emosi tim di masa depan? Jika kita membuat sebuah buku petunjuk manual dalam menjalankan perubahan, apa ya yang harus kita perhatikan dan kita sertakan dalam buku tersebut? Apa yang bisa dilakukan lebih baik pada kesempatan lainnya ketika tim menghadapi perubahan? Jadi bisa kita simpulkan, ada 3 hal yang penting yang perlu dipersiapkan dan dilakukan pemimpin ketika menghadapi perubahan. Pertama adalah pahami apa dan mengapa perubahan terjadi serta akibatnya pada tim dan anggota tim. Yang kedua adalah mempertahankan dan meningkatkan motivasi serta keterlibatan anggota tim. Dan terakhir, memastikan tim tetap memiliki kinerja yang tinggi. Itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika memimpin tim dalam menghadapi fluktuasi, gejolak, dan ketidakpastian perubahan. Lautan yang tenang tidak akan melahirkan pelaut dan nahkoda yang tangguh. Lautan yang bergejolaklah yang melahirkan pelaut dan nahkoda yang tangguh. Selamat memimpin tim melalui perubahan, selamat menjadi pemimpin yang tangguh.